Di depan akan sangat banyak saudara. Resesi, inflasi. Tapi kalau saudara ada dan biasa untuk mengikuti benar-benar suara Tuhan. Saudara punya fondasi ke dalam. Saudara perang itu benar-benar jadi habit saudara. Ya, saudara kita ini tentara. Dan saya jujur mau ngomong sama saudara. SMA, doling sekitar saudara. Doling di kerjaan saudara. Di sekolah saudara. Itu hal-hal paling mendasar. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saudara, kalau keuanganmu tidak benar, ya. Saudara dalam hidup pertumbuhan dengan Tuhan, saudara uangmu tidak pernah beres. Ya. Selalu setiap bulan kurang. Saudara mepet tiap bulan. Baik anak-anak. Saudara ada yang tidak benar ini. Saudara, engkau harus datang dan harus mulai berkata, Pak, Bu. Dan saudara harus urusan sama Tuhan. Kutuk apa yang ada dalam hidupnya. Karena saya melihat ada banyak kutuk. Ada banyak perjanjian dengan yang lama. Ya, tidak dibereskan. Dan akibatnya itu terus mengejar. Menindas. Saudara menghabisi saudara. Sekali lagi saya bertemu dengan satu orang lagi yang lain. Saudara, dan tiba-tiba saudara, anaknya yang sudah 20 tahun ikut Bahtera, saudara mengalami stres. Saudara, dan anaknya mulai ngomongnya cabul. Saudara, dan kemudian stres. Dan orang berkata ya mungkin karena dia umurnya sudah 40 tahun dan tidak dapat istri. Dan pada waktu itu saudara, saya mulai bilang, saya rasa nggak benar lah, ada yang nggak beres. Saya akhirnya utus seseorang ke rumahnya. Saudara, dan orang ini cerita sama saya, fotoin saudara. Saudara, orang ini 20 tahun ikut Bahtera. Rumahnya itu saudara, aduh udah kayak sarang setan. Bukan karena kuasa gelap saudara ya. Tapi karena barang itu ditumpuk tidak jelas saudara. Males banget beresin rumah. Rumahnya berantakan. Saudara, dan di dekat dia ternyata ada pohon besar banget. Saudara, dan pohon ini saudara ya, kelihatan sekali penuh dengan kuasa gelap. Saudara, dan saya bilang, loh kamu ini pernah doling daerahmu enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Saudara, jangan sampai ya. Saudara aktif banget, tapi saudara bahkan tidak pernah doling di rumah saudara kiri dan kanan, sekitar saudara. Dan iblis dengan gampang mempermainkan saudara, menghabisi saudara. Rumah berantakan. Saudara, karena tidak ada waktu, baju ditumpuk sembarangan. Saya sungguh-sungguh takut saudara. Karena melihat begitu banyak yang di permukaan bergerak. Tapi tidak punya kedalaman. Tidak punya saudara benar-benar pilar-pilar iman. Pilar-pilar kebenaran. Pilar-pilar saudara hubungan dengan Tuhan. Saya baru pulang dari Manado. Saudara, dan saya lihat banyak hal lah saudara ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Saudara, ada yang positif, saya bilang begini, ini waktunya benar-benar kita itu gerak dan lawatan. Saya itu kalau ke Manado dijemput sama petugas di sana. Ya, petugas di sana itu dari aliran keras saudara. Saudara, dari aliran keras, tapi karena dia di bawah ya daripada teman-teman, jadi dia bilang pokoknya kalau Bu Iin datang harus jemput di depan. Dia pengawal di airport saudara. Semua pejabat. Jadi nama saya termasuk yang ditaruh di situ. Jadi begitu saya datang, dia sudah ada di depan pesawat saudara ya. Dia akan antar saya sampai ke mobil saudara, dan sudah aturin ambilin
apa itu koper. Nanti kalau saya pulang dia akan lihat sudah di sistem tahu keluar. Oh Ibu Iin, maka dia akan nunggu di depan saudara di luar. Begitu saya turun dari mobil, dia udah langsung ambil dan sudah ada tiket. Pokoknya enak lah saudara. Nah saya ini setiap kali ketemu dia, saya bilang gini, Dek saya doain ya. Terima kasih udah ngaturin. Saya cuma itu saudara. Dan setiap kali saya doain, malamnya dia dapat mimpi. Saya bahkan gak bersaksi loh saudara. Saudara malamnya dapat mimpi. Saudara dia mimpi ketemu Tuhan. Dia mimpi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia bahkan mimpi pesta ilahi. Saudara dan semua orang pakai jubah. Saudara bisa bayangin. Ya, saudara ini aliran keras. Hanya saya doain setiap kali bilang, yuk kita doa yuk. Maunya apa saya doain. Saudara dan setiap kali Tuhan kasih mimpi. Sampai saya ini bilang begini ya. Tuhan, ini kita yang Kristen jarang-jarang dapat mimpi-mimpi yang dahsyat-dahsyat kayak dia. Sedangkan dia setiap kali. Saudara saya nggak cerita hari itu beberapa waktu yang lalu. Saya ini cuma lagi duduk, dia tiba-tiba bilang begini, Bu, saya mau ngomong ya Bu. Saya bilang ada apa? Saya memutuskan pindah agama. Sampai saya bilang, hah? Saudara dan saya bilang gini, keselamatan itu masalah hubungan. Jadi tidak usah pindah agama. Sudahlah Bapak Islam aja. Asal Bapak tetap ketemu doa dan terus cari Tuhan. Saudara dia bilang gini, masalahnya saya minta tanda. Dan tandanya langsung digenapi. Saudara saya tanya, tandanya apa? Saudara dia bilang ini, Ibu kan tahu ya atasan saya, semua saya, sekitar saya itu aliran keras. Jadi saya minta tanda. Kalau saya ngomong sama mereka dan mereka nggak tanya sama sekali. Kalau mereka bilangnya ya sudah itu keyakinan masing-masing. Dia bilang berarti saya harus pindah agama. Tapi kalau mereka ribut, mereka bilang, hei kenapa? Kamu harus konseling. Ya, dan kemudian saudara bilang temennya itu mau pindah agama. Saudara tapi dari Kristen ke Islam 10 tahun. Prosesnya. Saudara ada yang disidang, ada yang saudara ya disuruh masuk dulu, ketemu psikiater, dianggap gila. Saudara pokoknya panjang lah saudara. Saudara dan dia bilang gini, karena itu saya minta tanda dari jawaban mereka. Saudara dan dia tanya, ngomong sama bosnya, bos saya mau tanya, saya mau pindah agama. Saudara bosnya cuma gini, hah? Ya sudahlah terserah, tanda tangan saudara. Itu kan ada formulirnya, tanda tangan. Saudara dia lewati 5 orang. Semua tanda tangan. Saudara dia bilang gini, Tuhan saya tahu engkau sudah buka jalan. Kalau begitu sekarang RT RW saya minta semua beres. Saudara EKTP jadi dalam 1 hari. Dia bilang dia bawa, orangnya nggak nanya bilang, oh mau pindah agama. Orangnya malah godain dia gini, mau nikah memangnya, katanya gitu ya. Saudara dia senyum-senyum aja. Saudara dibuatin EKTP jadi dalam 1 hari. Saya cuma bilang gini, Tuhan, ya ini benar-benar masa penuaian. Dan banyak orang. Dan dia bilang, Bu, saya ini sudah bersaksi sama banyak orang. Dan mereka semua tinggal aneh, gak ada yang nolak. Mereka bilang gini, iya saya juga lebih percaya sama Yesus kok. Saudara itu aneh, makanya saya bilang hari-hari ini saudara jangan berpikir doa kita, deklarasi kita. Saudara itu kelihatannya begitu saja. Saya ini yang keliling Indonesia ya, sampai saya ini gini, aduh Tuhan terharu. Saudara mereka yang di daerah-daerah sampai pelosok-pelosok. Itu lagu surga memeluk bumi saudara ya. Itu non-stop 24 jam saudara. Saudara mereka apal dan nyanyi lebih baik dari saudara. Jauh saudara. Sampai saya ini bilang begini, Tuhan ini kegerakan, ada sesuatu yang dahsyat banget. Dan kemudian dia bilang sekarang hidup saya ini, saya udah gak macam-macam lah dia bilang.
Setiap kali ada waktu saya ambil puasa. Setiap kali saya baca Alkitab. Dia bilang saya baca Alkitab, saya baca buku. Pokoknya saya harus ngejar ketinggalan. Saudara, dan dia mau merit. Kemudian dia bilang begini, dia cuma ngomong begini, Tuhan, saya ini butuh berkat dari Tuhan. Tolongi saya Tuhan supaya saya punya uang buat beli rumah, buat ya begitulah saudara ya, pesta. Dia cuma ngomong begitu loh saudara, ditelepon. Saudara ditelepon, pas waktu saya ada di situ, dia ikut dengerin saya khotbah, saudara, dan dia bilang, Bu, minta blessingnya ya Bu, supaya saya ini punya duit buat nikah. Saya bilang doa aja, minta sama Tuhan. Saudara, dia doa. Saya selesai khotbah, dia ditelepon, bilang ketemu sama saya ya. Saudara, dia tiba-tiba dapat surat tanah 17 hektar. 17 hektar dapat surat tanah, dikasih ini, tolong jualin deh. Gua cuma minta 1 M, bayangin 17 hektar. Orangnya cuma minta 1 M. Saudara, dan orangnya bilang begini, selebihnya kamu dapat 1,5, kamu dapat 2 M, kamu dapat 5 M, semuanya buat kamu. Saya cuma minta 1 M, 17 hektar. Sampai dia bilang begini, Bu, berkat Tuhan kok secepat ini ya. Saya cuma mau bilang kalau orang di luar, ini anak bungsu lah istilahnya. Tuhan itu sangat pengen memberkati anak sulungnya. Tapi seringkali kita menjadi, saya begini, kenapa ya Tuhan? Yang sulung ini rasanya berat, susah, panjang. Dan Tuhan bilang, karena sudah banyak yang sulung, pakai caranya, pakai pemikirannya, rutinitas, tetapi tidak ada kedalaman, tidak jalan dengan aku secara spesifik. Ada satu lagi yang kesaksian, saudara, dia hari itu lagi di rumah, saudara, dan dia bilang begini, Tuhan, saya ini dapat tugas dari Ibu Ruth bahwa saya harus memuridkan 200 anak. Jadi di tempat di Manado, Ibu Ruth itu selalu bilang, setiap orang harus punya murid 200. Ya, setiap orang harus punya murid 200 kalau mau jadi pasukan namanya. Saudara, apalagi pasukan jadi gini, kalau ada pasukan baru setahun, saudara jatahnya 50. Pasukan 2 tahun, saudara harus punya 100. Pasukan 3 tahun, yang sudah kenal Tuhan 3 tahun, harus punya 200. Saudara, dan singkat cerita, dia sudah 3 tahun. Saudara, dan selama ini dia Kristen-Kristenan, tapi nggak sungguh-sungguh. Dan istilahnya baru sekarang masuk pasukan. Dan dia bilang, Tuhan, saya ini malu, saya ini udah 10 tahun lebih di Batra, tapi nggak sungguh-sungguh, nggak punya pasukan. Pokoknya saya mau punya pasukan 200. Saudara, dan malam itu hujan, dia bilang. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, sekarang keluar. Sekarang keluar. Saudara, dan dia bilang, Tuhan kemana? Tuhan sebutkan sebuah tempat, saya lupa. Saudara, dan begitu dia keluar, dia kaget. Di tengah hujan, saudara, ada 5 anak. Saudara, 5 anak itu kayak anak-anak ya, saudara ya, kayak anak-anak pang, kayak anak-anak yang aneh-aneh begitu. Dan Tuhan bilang 5 itu jangkau. Saudara, dia datangin, dia bilang, hujan-hujan, kalian ngapain di sini? Dia bilang, mereka cerita, mereka nggak ada rumah, mereka lari dari rumah, mereka marah dengan orang tua. Akhirnya 5 anak ini sama dia ditampung, diajak ke tempat, dia ditraktir makanan, saudara, dan dia doakan. Dan kemudian singkat cerita, saudara, anak ini memang tidur di jalan, tidur begitulah. Saudara, dan dia bilang, oke, nanti kenalkan saya dengan teman-temanmu. Saudara, dan dia bilang, Bapak mau berapa? Saya undang. Saudara, dia bilang, kamu punya berapa? Ya 200-an lah. Saudara, dan kemudian singkat cerita dia langsung bilang, oke, kalau gitu saya cariin tempat.
kamu bawa ya. Dan dia bilang sekali pertemuan benar-benar datang 200. Dia bilang seandainya hari itu dia pakai caranya sendiri, dia tidak akan ketemu 200. Dia bilang seandainya hari itu pada waktu hujan dan Tuhan bilang keluar sekarang ke jalan apa. Saudara, dan dia tidak mau keluar karena malas. Saudara, dia tidak dapat pasukan. Saudara, dan dia bilang, Bu, saya ini nggak nginjil. Saya cuma dengerin cerita mereka, kasih mereka makan mie instan ya di warnet di pinggir jalan. Saudara, dan saya dapat 200 jiwa. Hari ini saya mau ajarin mereka. Saya mau bawa mereka. Saya mau ajak apa aja. Mereka mau. Saya mau setiap kita sekali lagi jalan. Jalan dengan cara Tuhan. Suara Tuhan. Tuntunan Tuhan. Dan tidak pakai cara kita. Saudara berhenti sungguh di depan ini. Saudara akan sangat banyak saudara. Yang namanya saudara ya. Jebakan-jebakan iblis. Di depan akan sangat banyak saudara. Resesi, inflasi. Tapi kalau saudara ada dan biasa untuk mengikuti benar-benar suara Tuhan. Saudara punya fondasi ke dalam. Saudara perang itu benar-benar jadi habit saudara. Ya, saudara kita ini tentara. Dan saya jujur mau ngomong sama saudara. SMA, doling sekitar saudara, doling di kerjaan saudara, di sekolah saudara, itu hal-hal paling mendasar. Dan saya sudah lihat bertahun-tahun. Ya. Saudara, setiap hari saya keliling rumah saya, ya pengurapan, usir-usir. Ini rumah saya loh saudara. Sebulan aja saya nggak ke lantai 3. Saudara, di situ sudah ada 4-5 setan. Saudara, rumah saya tuh lantai 3 saudara ya. Tapi sejujurnya saya cuma lantai 1, lantai 2, lantai 1, lantai 2. Jarang banget ke lantai 3 saudara. Karena di lantai 3 itu saudara ya cuma gudang, taman, cuma begitu-begitulah saudara. Tapi ini yang di rumah saya loh saudara. Saudara, yang saya tiap hari urapin, yang setiap hari pakai SMA. Saudara, kalau saya sudah sebulan atau 2 bulan gak ke lantai 3. Saya ke lantai 3 saya udah bilang ini, aduh sebel banget tuh. Di pojok ada setan apa, situ setan apa. Saudara nangkring. Jadi apalagi kalau saudara itu gak pernah. Ini yang di rumah loh. Bukan saudara ya yang di luar. Saudara, kemarin aja saya udah lama saudara. Sejujurnya tidak benar-benar perang sama kali yang ada di Kemang Pratama. Saudara, dulu kali itu, Pak Stefanus tahulah. Saudara, dulu di kali itu setiap tahun selalu ada korban. Saudara, dan saya juga setiap bulan lempar tumen ke kali itu saudara. Terus berperang lah di kali itu. Saudara, dan kemudian sudah kurang lebih 4-5 tahun itu nggak ada korban. Saudara, jadi saya mulai santai. Saya mulai berkata, sudahlah, sudah banyak yang merangin. Dan Joshua itu kan tinggalnya persis di depan kali. Jadi saya pikir, biar dia aja lah yang merangin, orang rumahnya persis di depan kali. Saudara, dan itu apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, Miel teriak-teriak, Elion teriak-teriak. Taunya apa saudara? Saudara, di depan 2 anak mati, tenggelam. Dan orang-orang berkata buayanya muncul lagi. Jadi saya mau ngomong buat setiap saudara. Jangan sampai saudara itu beresin semua yang di luar. Terlalu banyak di permukaan. Ini istilah saya ya. Coba saudara renungkan. Jangan terlalu banyak di permukaan.
Tapi saudara tidak mendalam. Saudara tidak punya keseimbangan. Saudara tidak beresin jalan dengan Tuhan. Saudara itu bisa menjadi robot pelayanan. Tahu robot pelayanan? Pagi, deklarasi. Terus di sini nyembah. Saudara, peperangan. Saudara tapi sudah di sini flat. Dan saudara sudah tidak pernah tanya gini, Tuhan, hari ini ngelakuin apa ya? Tuhan, hari ini kamu mau aku ketemu siapa? Tuhan, bagaimana dengan hatiku? Hubunganku dengan Engkau? Bagaimana dengan mesbahku? Saya sungguh berdoa, jangan sampai apa yang terjadi, yang saya dengar kemarin seperti di SRK, saudara, yang terjadi soal rumah yang berantakan, keluarga yang berantakan. Kemarin ada satu orang lagi juga datang ke saya dan dia nangis. Saudara, tiba-tiba suaminya kena, saudara, kanker. Ternyata saudara, suaminya menyimpan kepahitan di tengah pelayanan. Gak diberesin. Dan pada waktu dia tiba-tiba kena kanker, suaminya bilang, iya, saya simpan kepahitan sangat banyak di tengah pelayanan. Mari kita masuk, saudara ya. Hari ini saya mau saudara merenungkan tentang kedalaman hati Tuhan. Saudara, Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan kepercayaan Abraham adalah contoh juga dalam Ibrani 11 ayat 8. Dia percaya penuh kepada Allah ketika dia disuruh pergi ke negeri lain, yaitu ke negeri yang Allah janjikan akan diwariskan kepadanya dan keturunannya. Lalu dengan percaya penuh dia berangkat, walaupun dia belum tahu kemana dia harus pergi. Saudara, saya ambil poinnya aja. Kalau saudara mau kenal tentang kedalaman, mau tidak mau, saudara harus dengar perintah Tuhan. Yang mungkin gak ngerti, aneh, di luar dari perintah manusia. Dan saudara berjalan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada cara lain selain engkau mengalami itu. Saya tidak bilang day by day, setidaknya sebulan sekali. Simple. Setidaknya sebulan sekali. Saudara, saya dari sejak saudara ya, saya kecil saya pelayanan, saya merasa beriman, saya lihat mujizat. Tapi buat saya ya, kedalaman terbanyak waktu saya harus memutuskan saya kemana. Oh, SMA. Dan hari itu saya doa, saya bersyukurlah papa saya tuh ajaib. Papa saya bilang gini, enggak. Saya bilang gini, papa tentuin aja. Enggak. Kamu tentuin. Kamu tanya Tuhan. Saudara, dan saya bilang, aduh kalau salah. Papa saya bilang, enggak, pokoknya kamu harus jalan sama Tuhan. Saudara, dan hari itu saya doa, saya minta mimpi, Pak Met minta tanda. Akhirnya dapatlah Belanda, saudara ya. Dan itu adalah awal sungguh-sungguh saya jalan dengan Tuhan. Sampai hari ini, kalau ditanya apa sih yang membuat Mahanaim, membuat kita semua tetap ada, cuma satu kok, jalan dengan Tuhan. Saudara, pada waktu COVID, ya ini jujur-jujuran ya,
begitu pandemik saudara ya. Saya langsung nanya Tuhan, Tuhan ini gimana? Tuhan tolong. Dan Tuhan langsung jawab, beli Kina. Saudara, dan sejujurnya kalau yang nurut nih ya, begitu COVID genjot Kina, itu 1 hari hilang. Tapi berapa banyak yang lebih percaya dokter daripada saudara Tuhan? Kalau saudara bilang, Bu, resiko enggak? Ya resiko lah, itu mati dan hidup. Saudara, pada waktu pandemik, saya nanya Tuhan, Tuhan ini gimana? Tuhan bilang, jangan ada yang ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit, dan benar saudara, ini jangan sampai keluar ya. Harus setidaknya 1 bulan 1 kali. Saudara clear, tanya, dengar, dan lakukan yang dari Tuhan. Bukan dengan cara yang biasa. Bukan karena perintah bos atau perintah Pak Stefanus atau Ibu Sari. Karena kalau tidak, engkau tidak punya kedalaman dengan Tuhan. Sampai di sini menangkap? Saya tidak mau ya, sungguh-sungguh saya ini ngomong dari hati ke hati. Saya tidak mau pasukan saya, saudara itu cuma gerak di permukaan, tapi tidak ada dalam kedalaman. Tidak ada pilar, tidak ada kenal Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, nanti kalau pulang ya, saudara ini jujur-jujuran. Kapan dalam bulan ini saudara doling daerah rumah saudara, bukan doling orang lain ya, daerah rumah saudara, dan beresin rumah saudara sendiri. Boleh angkat tangan? Ya, berarti yang sisanya enggak ya. Saudara, jangan pernah biarkan, jangan sampai saudara itu tinggal, misalnya maaf kata nih ya, sama roh kemalangan, roh kesakitan, roh kegagalan. Dan nanti apapun yang dibuat gagal. Saya kemarin di SRK, Tuhan itu ngomong tentang kutuk dan berkat. Ya, saya sedikit cerita karena terakhir kemarin begitu saya khotbah itu, saudara yang respon banyak banget. Dan mereka ini semua orang-orang lama loh saudara. Dan ngomong gini, Bu, saya rasa saya masih ada dalam kutuk. Bu, saya rasa saya belum batalkan yang lama. Jadi saya sedikit ulang walaupun saya sebenarnya tidak mau. Saudara, dalam hidup ini begini ya, ada zona berkat dan ada zona kutuk. Saudara, dan setiap kita tidak bisa berdiri di tengah-tengah. Saudara ada di zona berkat, maka apapun yang saudara buat itu berhasil. Dan istilah orangnya bejo terus. Tahu bejo? Ya. Saudara, istilahnya nih kalau saudara sekolah ya.
Saudara pegang, saudara ya, pelajaran lembar itu, besok yang keluar lembar itu. Saudara misalnya nih, sekedar lewat, ada rumah dijual, saudara foto. Dan ini benar-benar kesaksian, saya mengalami, teman-teman saya mengalami banyak. Saudara foto sampai di kantor, orang nanya, kamu tahu nggak rumah yang dijual? Dan tiba-tiba untung 200 juta. Saudara, ini namanya berkat. Ya, berkat itu saudara pokoknya aneh. Saudara misalnya nih kayak contoh ya. Saudara waktu itu Joshua sekolah masuk BINUS. Saudara tiba-tiba saudara ya, dia kerjain, begitu dia kerjain selesai, saudara kan ngerjainnya pakai komputer, dia jeder, saudara, tiba-tiba semua shutdown. Saudara, dan semua yang belum belum jeger gitu ya, belum di-send, belum di itu, semua hilang, semua balik dari. Saudara, karena seperti itu, dia hari itu belum punya saudara ijazah, karena dia lompat, dia kelas 2 SMA langsung masuk ke BINUS, dia belum punya ijazah. Saudara, dia sebenarnya juga enggak terlalu saudara ya menguasai semuanya. Saudara, karena dia loncat, tapi karena peristiwa itu dia nilainya nomor 1 paling tinggi. Saudara, akhirnya BINUS bilang begini, ijazah kapan aja terserah, nyusul kapan aja, tapi karena nilai kamu yang paling tinggi, kamu terima. Dan langsung saudara cuma bayar 10%. Karena nilainya paling tinggi, nomor 1. Dan nomor 1 itu benar-benar bukan karena saudara dia sangat pandai, tapi karena hari itu begitu dia pencet, dia itu lagi males-malesan. Karena males, dia memang kalau kerja cepat. Malas, dia langsung send, jeder. Tiba-tiba lampu mati, seluruh BINUS. Dan semua temannya ngulang dari awal. Waktunya gak cukup. Saudara, sehingga nilainya, saudara, semua di bawah dia. Ini namanya bejo, namanya berkat. Bisa mengerti ya? Tapi kalau saudara di zona ini kutuk, saudara istilahnya nih, saudara punya uang pun tiba-tiba sakit, tiba-tiba dicuri orang, mobil ditabrak, saudara akan zero terus. Saudara akan ketemunya orang jahat. Saudara pergi tiba-tiba ketemu yang sakit ketularan. Saudara belajar yang A, besok keluarnya yang B. Saudara belajar yang C, keluarnya yang D. Saudara-saudara kerja apapun dimaki bos. Saudara, ini namanya di zona kutuk. Hidupmu itu ngejar uang, tapi uang hilang. Sedangkan kalau saudara di zona berkat, saudara dikejar berkat. Nah, persoalannya banyak anak Tuhan tidak tahu dia di zona mana. Hari ini saya berdoa kalau saudara ada di zona kutuk, saudara harus benar-benar tanya Tuhan. Saudara, saya pernah hidup di zona kutuk, dan itu hanya gara-gara kesalahan-kesalahan sepele. Saya pernah cerita sama saudara ya. Saudara, hari itu saya lulus SMA. Dan begitu lulus SMA, saya main sama teman-teman. Saudara, teman saya itu manggil peramalnya presiden. Saudara, dan teman-teman semua pada diramal begini pakai tangannya. Saudara, teman-teman bilang gini, ayolah In, ayolah. Saudara, saya akhirnya berpikir, saya toh nggak percaya. Jadi saya kasih tangan saya. Saudara, begitu saya kasih tangan saya, peramalnya itu ngutukin saya. Saudara, dan hari itu, saudara, saya langsung tarik. Dan saya tuh ngomong gini, saya gak percaya. Gak bisa saudara. Saudara, sudah yang nyodorin tanganmu. Artinya kau nasibmu kamu serahkan kepada iblis. Saya itu juara kelas. Dari kelas TK sampai SMA. Begitu saya sodorin, dia bilang begini, dalam 2 tahun mendatang, hidupmu akan susah, hidupmu akan sangat-sangat berat.
Saudara, tiba-tiba saya dengar apapun di sekolah. Gak ngerti. Guru ngomong saya tidur. Saudara, saya kerjain A, gurunya minta B. Saudara, tiba-tiba uang susah. Hanya karena saya sodorkan tangan saya. Saya keluar dari zona berkat. Masuk ke zona kutuk. Saudara, saya pernah masuk ke zona kutuk hanya gara-gara ngomong begini. Saudara, hari itu saya sedang kesal. Saya merasa Tuhan tidak dengar doa saya. Saya merasa, saudara ya, saya tidak dicintai. Dan pendetanya di depan itu ngomong begini. Tuhan sangat cinta engkau. Saya itu jawab, Tuhan mati buat engkau. Saudara, saya tuh bisa nyeletuk di hati loh saudara. Ngomong gini, seandainya saya ndak ada, toh Tuhan juga mati. Jadi bukan buat saya lah, buat semua orang. Saudara, begitu saya ngomong begitu ya, Tuhan bilang, itu saya rasa gemak. Kamu sangat menyakiti hatiku. Karena kamu tidak menghargai cintaku yang personal dengan kamu. Saudara, saya loncat dari zona berkat. Saya loncat ke zona kutuk. Nah, banyak anak Tuhan itu gak ngerti ini. Saudara, dan dia tidak benar-benar bereskan. Saudara, saya juga berkata perjanjian yang lama. Saudara, saya pernah melayani orang itu menikah. Saudara, 4 tahun tidak bisa punya anak. Setiap kali dia hamil, gugur. Pada waktu saya doakan, Tuhan langsung ngomong gini, perjanjian yang lama. Saya nanya, kamu punya perjanjian apa? Pada waktu kamu pacaran dulu punya perjanjian apa? Tiba-tiba dia bilang gini, ya Bu, namanya juga lagi jatuh cinta. Saudara, ini perempuan ngomong gini, saya nggak mau hamil atau mengandung anak selain daripadamu. Ya namanya juga lagi jatuh cinta. Saudara, dan kemudian singkat cerita, saudara, dia ternyata putus sama itu laki. Ya sudah lupa juga. Saudara, menikahlah dengan yang lain. Saudara, dan saya bilang, itu perjanjian. Kami, saudara, doa, kita angkat anggur perjamuan. Saudara, dan kemudian langsung sebulan kemudian hamil. Dan sekarang punya 4 anak. Dan orang bilang gini, Bu, kalau kita angkat perjamuan biasa, bukannya otomatis? Enggak. Karena perjanjian itu permeterai satu demi satu, betul kan? Jadi saudara, batalin gak bisa otomatis. Kalau otomatis kan semua perjanjian batal. Saudara harus khusus satu demi satu. Saudara, saya pernah lagi, orang ini tidak pernah bisa nyembah, tidak pernah bisa doa, tidak pernah bisa, saudara. Ternyata apa? Dia pernah jadi anak altar di Katolik. Dan dia janji selamanya tidak akan keluar. Saudara, saya pernah lagi seorang ibu. Saudara, dia pada waktu merit diberkatin secara Katolik. Dan dia berkata, dia janji dia akan mendidik anaknya semua dengan cara Katolik atau dia akan terkutuk. Seumur hidupnya terkutuk. Saudara, di usia kurang lebih 50 tahun up. Saudara, dia datang dan saya doakan, Tuhan bilang soal itu diputuskan. Saudara, bayangin dia kerja 30 tahun gak pernah naik pangkat. Begitu diputuskan, langsung naik. Saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan itu sangat mau memberkati saudara. Tapi seringkali kita itu terlalu ceroboh dan tidak peduli dengan diri kita. Saudara, dan pada saat saudara ya, nanti kita menghadapi kekecewaan, menghadapi kegagalan, kita marah sama Tuhan. Padahal kita yang gak beresin, gak cek. Saudara, saya mau sungguh-sungguh saudara ngerti. Tadi masih dibahas saudara. Saudara, jadi tadi saya ketemu sama AL, sama Patrick. Terus kemudian saudara,
AL bilang gini, Mami, tiba-tiba Tuhan ngomong soal kutuk. Saya nanya, kutuk apa? Saudara, dari keluarga suaminya namanya itu Setia Bakti. Saudara, dan ternyata papanya memberi nama, jadi bukan papanya, opanya lagi, memberi nama itu dengan sebuah perjanjian. Kalau kami itu tidak setia berbakti, ya, maka biar kami itu terkutuk. Saudara dan keluarganya semua menderita. Padahal dulunya orang kaya. Kenapa kena hukum dari nama setia bakti? Saudara, hati-hati. Ya. Saya juga bahas dengan tadi waktu saya tumpang tangan. Tuhan bilang terus putuskan hubungan dengan papahnya. Saudara, Pak Samuel itu selalu pakai caranya, tidak pakai cara Tuhan. Sehingga hidupnya sangat-sangat susah. Pada waktu tadi didoakan sama yang lain, Tuhan juga ngomong sangat jelas. Tuhan ngomong begini, kalau kamu tidak pindah orang tua, maka biar bagaimana kutuk dari ayahmu itu akan terus turun. Saudara mungkin berkata, Bu, pindah orang tua itu mesti bagaimana? Saudara, kalau orang tua saudara itu masih cinta sama dunia, masih saudara ya punya banyak kutuk, kemudian saudara, orang tua saudara masih nyembah berhala, saudara harus pindah, saudara, seperti Abraham. Kalau saudara mau tahu kenapa Abraham itu, saudara ya, nasibnya berbeda sama keluarga yang lain. Saudara, Abraham itu tidak pernah dibesarkan sama Terah, tetapi dia ikut sama siapa, saudara? Sama Nuh. Saudara, dia itu berbeda dari semua. Dan kenapa dia percaya Tuhan? Kenapa satu kota, saudara ya, nyembah berhala, dia enggak? Karena dia, saudara, dibesarkan oleh Nuh dan bukan oleh Terah. Nah, saudara bisa seperti Ibu Rut Apung. Ibu Rut Apung itu, saudara, keluarganya semua kutuk. Karena ayahnya penjudi, saudara, pemabok. Tapi hari itu dia berkata, dia pegang kaki saya buat perjanjian. Dia bilang, saya mengabdikan diriku kepadamu. Dan saya pilih untuk benar-benar tunduk, submit, jadi anak, jadi hamba. Saudara, dan itu otomatis semua berubah. Nasib semuanya. Saudara, tahun ini aja dia pergi ke 3 tempat, saudara. Dia Israel, Korea, dan Turki. Saudara, dan dia bawa cukup banyak orang-orang yang tidak punya. Saudara, singkat cerita, buat 3 tempat ini dia mesti keluar 1,5 M, saudara. Saudara, dan ada bagaimana dari seseorang yang sangat, saudara, miskin karena kutuk, berubah. Kalau saudara lihat keluarganya yang lain, wah saudara, dokter loh saudara. Salah satu keluarganya itu, saudara, dia lulus dari dokter. Hari pertama, saudara, dia lulus dari dokter, dia ada di UGD. Hari pertama dia ada di UGD, ada pasien masuk dan dia salah diagnosa. Saudara, dia pikir baik-baik saja kecelakaan. Ternyata di paru-parunya, saudara, itu penuh darah. Saudara, dan hari itu pasiennya mati di tangannya. Saudara, dia kena tuntutan. Dan sejak hari itu sampai hari ini, dia tidak berani lagi praktek. Coba bayangin, ini namanya kutuk. Kok nasib banget gitu ya. Hari pertama di UGD, salah diagnosa, kena kutuk. Saudara, disebut mal praktek walaupun akhirnya bebas. Tapi dia tidak berani lagi praktek sampai hari ini. Akhirnya milih apa? Jadi sales obat daripada jadi dokter. Ini kalau di bawah kutuk, saudara. Saudara, adiknya yang lain kena kanker.
Saudara kenapa? Sampai adiknya nih ngomong begini. Saudara, adiknya yang lain itu wah kena sakit ini, kena sakit itu, dia bilang gini. Dia kan cicik paling besar. Jadi harusnya semua kesalahan itu ada di dia. Kutuknya paling banyak di dia. Saudara dan adik-adiknya ngomong gini, Cik, dia manggil diburutkan, Cik, lu tuh hidup paling kurang ajar, paling gak beres, paling males, paling bodoh di antara kami. Tapi kenapa hidupmu paling diberkati? Kenapa hidupmu paling enak? Kamu makan paling berantakan. Kenapa kamu paling sehat? Bedanya cuma apa? Satu garis. Kamu ada di bawah berkat. Atau kamu ada di bawah apa? Kutuk. Hari ini saya mau saudara jangan mikirin lawatan dulu ya. Bukan berarti kita berhenti ya. Tapi saya sangat rindu 1 minggu ini aja. Coba beresin hidup. Coba punya pilar. Coba beresin tentang kutuk, tentang perjanjian. Saudara beresin. Supaya ada sesuatu yang ilahi. Kitab Yesaya, Yesaya pasal 1. Bagian pertama, nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Judul, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah,
baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini, kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak, dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya sudah menerima suap, dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan. Yesaya pasal 2. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Sungguh, telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri, dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu, dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas. Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi
dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu, dan ke dalam liang-liang di tanah, terhadap kedahsyatan Tuhan, dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas, yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya, akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu, dan ke dalam celah-celah di bukit batu. Terhadap kedahsyatan Tuhan, dan terhadap semarak kemegahannya, pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Yesaya pasal 3. Hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang-orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu," maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa." Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut, dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong, dan telah berjalan dengan jenjang leher, dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat, cincin meterai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam diri kain lenan, ikat-ikat kepala dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum, akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya, sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan.
Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.